bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibarui selalu. Jadikanku dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibarui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu di dalam selama ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu Engkau menyertai kami satu persatu. Apapun yang terjadi kami tahu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami selalu setia padamu dan juga mendoakan untuk setiap dari kawan-kawan kami di West Cell Group, biar semua berjalan dengan baik dan lancar dan semua bisa dekat dengan Engkau ya Bapak. Berkati acara ini untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu lagi, dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang kami boleh share kepada lain orang dan menjadi berkat dan terang garam dunia untuk teman-teman sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Oke, ini hari kita mulai aja langsung dulu, nanti baru kesaksian ngomong-ngomongnya sebab 40 menit kita cuma ada waktunya. Saya ini hari terbeban untuk kita belajar sama-sama untuk kita semua menjadi manusia baru. Coba kita buka di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Siapa yang mau baca? Ya. Itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup Tuhan dengan kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena hilang hati mereka. Saat mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan tindakan dengan serakah segala macam kesemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Injil. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, di sini kita lihat ya bahwa kita itu sudah menjadi manusia baru. Kita kan tahu di 2 Korintus 5:17 bahwa kita adalah manusia baru. Tapi mengapa kita sering melihat orang yang sudah percaya Tuhan, udah menerima roh, udah baca firman, tapi kok sifatnya itu masih banyak, manusia lamanya masih nonjol sekali ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita semua di sini sudah tahu bahwa kita tuh adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan hidup di dalam tubuh. Itu kan kita udah sering dengar ya. Nah, sekarang yang baru itu cuma baru rohnya. Tapi pikiran kita, kepintaran kita, badan kita tetap masih yang lama kan. Nah, ini yang harus dibaharui. Nah, sekarang untuk roh tuh mengendalikan tubuh kita, itu tuh dia harus melalui jiwa kita. Makanya di Roma 12 ayat 2 dibilang, perbaharuilah akal budimu untuk diperbaharui kan. Nah, jadi kita lihat sebetulnya di dalam kita ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, sekarang jiwa ini yang punya pengaruh besar untuk supaya roh bisa mengendalikan tubuh. Nah, kita tahu roh kita, jiwa kita itu ada 3 juga, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, itu sebetulnya di dalam pikiran kita. Pikiran kita yang jadi tahu. Tapi sayangnya banyak orang itu merasakan bahwa membuat firman Tuhan itu bukan roh dan hidup, tapi sebagai pengetahuan. Yang kita lihat makanya dulu Farisi, ahli Taurat, firman Tuhannya udah benar-benar bagus sekali, tapi yang lain-lainnya nggak benar. Makanya Tuhan Yesus sering rebuke mereka kan. Nah, jadi kita melihat, oke, dengan kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu jangan hanya di pikiran, tapi mesti masuk hati. Hati itu center dari kehidupan kita. Nah, kita lihat roh itu jadi pikiran kita, itu diperbaharui dengan firman Tuhan.
Tapi kita masih punya perasaan dan kehendak. Nah, perasaan ini bisa diperbaharui dengan pengalaman-pengalaman dan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, kita lihat bedanya antara Daud dan Salomo. Nah, Salomo itu, orang sering pakai Salomo, minta hikmat, dikasih semua. Tapi kita lihat, Salomo yang pernah benar-benar berjumpa dengan Tuhan 2 kali, tapi akhir hidupnya dia penyembah berhala. Ya, dan kita ngelihat di dalam firman Tuhan nggak ada cerita bahwa Salomo itu bertobat atas penyembahan berhalanya. Makanya kerajaannya dikoyakan jadi 2 kan. Tapi kalau kita lihat Daud itu kalau kita lihat dosanya itu cukup besar, ya kan? Tapi dia tuh selalu bertobat, balik lagi kepada Tuhan. Dan kita lihat rahasia Daud yang saya dulu pernah sering sebut. Daud itu mengapa Tuhan bilang berkenan pada Tuhan? Sebab walaupun dia manusia yang juga jatuh dalam dosa, tetapi dia itu desire hatinya tuh selalu bersekutu dengan Tuhan seumur hidup. Jadi dia tidak mendasarkan pengalaman dia atas pengalaman yang dulu. Jadi Salomo bisa ngomong, oh ya, gaya sekali sih. Tuhan menjumpai dia minta hikmat. Kedua kali Tuhan menjumpai dia, janji bakal kerajaannya dikokohkan semua. Tapi dia tuh hanya jadi yang pengalaman itu aja. Tetapi kalau Daud, ya kita buka ya, Mazmur 27. Ayat 4 dan ayat 8. Oke, siapa yang mau baca? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Oke, ya. 8. Carilah wajahku, maka wajahmu kucarian. Amin. Jadi di sini kita lihat ya, Daud itu keinginannya itu dekat Tuhan, berfellowship, itu semua itu seumur hidup. Dan menyaksikan dan menikmati, jadi mempunyai pengalaman. Dan di sini juga hatiku mencari wajahmu, atau ya mencari wajah Tuhan. Dia nggak mencari tangan Tuhan, tapi yang dia nomor 1 mencari wajah Tuhan. Berarti yang dia pentingkan tuh fellowship, relationship dengan Tuhan, bukan berkat-berkat Tuhan yang dia pentingkan. Dan sekarang kalau kita lihat juga di dalam Ratapan 3, Ratapan itu Yeremia ya, sesudah Yeremia ya, itu Ratapan 3 ayat 22-23. Susulah Yesaya, lantas Yeremia, lantas Ratapan. Ratapan 3, 22 dan 23. Oke, please, siapa yang baca? Ratapan 3, 22, 3. Ratapan 3, 23, 22 dan 23. 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Jadi di sini bilang kasih setia Tuhan itu setiap hari, baru setiap hari. Jadi kita itu dengan karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, persekutuan Tuhan itu selalu fresh. Jangan cuma mengandalkan yang zaman dulu aja, ya. Jadi makanya kita selalu bilang biarlah kita selalu berfellowship, relationship yang intimate dengan Tuhan itu setiap hari. Selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Nah, di situ kita lihat ya emosi. Sekarang kehendak. Kita tahu manusia lama, kedagingan kita itu berlawanan sekali dengan kehendak Tuhan.
dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kita kalau lihat tuh di Yohanes, di 1 Yohanes, maksud saya 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, akan Tuhan itu tak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi kita ngelihat ini yang orang bilang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau orang dulu sering ngomong, gampangnya tuh di ngomong keinginan daging itu wanita. Ini biasanya laki-laki yang sering berdosa kelihatannya, makanya wanita. Lantas keinginan mata itu harta, dan keangkuhan hidup itu tahta. Sering kan kita bilang dosa itu kita tuh paling sering jatuh gara-gara itu 3. Tahta, harta, dan wanita. Ya kan di sini. Jadi kita melihat bahwa kehendak kita, kalau manusia lama kita itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita lihat di Matius 16 ayat 24. Oke, tolong baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, jadi rahasianya kita bisa mematikan kehendak kedagingan kita. Ini Tuhan Yesus sudah mengatakan kita harus menyangkal diri dan memikul salib, baru kita bisa mengikut Tuhan. Ya, penyangkalan diri itu kalian tahu nggak sih bedanya antara penyangkalan diri dan memikul salib? Enggak. Kalau penyangkalan diri itu kita tuh selalu mempunyai kehendak, tapi kita harus sangkal. Nah, kalau mikul salib itu lebih kayak yang dikatakan di Matius 5. Kita tuh saya baca deh ya, ini sebentar di Matius 5 dibilang kan di ayat 11, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya kepadamu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Lantas berbahagialah kamu, jika kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan yang jahat. Jadi hanya karena Tuhan kita tuh dianiaya, dicela, itu memikul salib. Kan Tuhan juga tidak berdosa, tapi memikul salib dosa kita, dia dianiaya di semua. Tapi kalau kalau menyangkal diri, kita tuh sering punya yang tadi keinginan kita, harta, wanita itu harus kita sangkal. Ikut pimpinan Roh Kudus, ya. Kira-kira dapat kan? Nah, kita melihat Roh Kudus itu yang kalau kita dipimpin Roh Kudus tuh bekerja di kita itu bagaimana? Ada 2 pekerjaan Roh Kudus, bekerja keluar dan bekerja ke dalam. Yang bekerja keluar itu kita lihat 9 karunia Roh Kudus, yang bekerja ke dalam itu menghasilkan buah-buah roh. Ya. Jadi buah roh itu kalau kita menimbang antara karunia dan buah, saya melihat di mata Tuhan tuh buah roh jauh lebih penting daripada karunia. Karena itu makanya waktu Paulus menulis Korintus di 12 dia cerita tentang karunia, tetapi dia sisipkan ke-13 itu tentang kasih, sebab buah roh yang terutama adalah kasih, baru dia meneruskan lagi 14.
Dan di dalam situ, di dalam Korintus 13, dia kalimat-kalimat pertamanya dia mengatakan, sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jadi bahasa roh, tapi jika engkau tidak mempunyai kasih, seperti gong, ya kan? Lantas kedua, mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan pengetahuan, tapi dan malahan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Sampai sekarang kita belum ada yang bisa memindahkan gunung kan. Jadi iman kita, padahal Tuhan bilang kok iman kita sempurna, kita bisa memindahkan gunung. Nah di sini walaupun kita memiliki iman yang sempurna, tetapi kalau kita nggak punya kasih juga tidak ada gunanya. Jadi di sini kita ngelihat bahwa buah roh itu penting. Dan buah roh itu ada 9, kasih, atas banyak, 7, damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, semua tutup sama self control. Kalau kita ngelihat 7 yang di tengah-tengahnya itu sebetulnya adalah unsur pentingnya kasih dan self control. Ya. Jadi makanya di situ kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa kita dengan penyangkalan diri dan dengan memikul salib kita bisa melakukan kehendak Allah, mematikan kedagingan kita ya. Makanya tadi kita balik lagi ke Efesus yang tadi yang pertama dibacakan oleh Alwin, di Efesus 4, di situ dikatakan di kalimat di ayat yang terakhir kan dikatakan bahwa bagaimana jadi kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jadi bukan cuma kita tuh dan dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Jadi kita tuh purposely kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tetapi caranya itu jembatannya kita diperbaharui. Ya. Diperbaharui, ngomong Inggrisnya itu transformation. Nah, transformation itu lain sekali dengan treatment. Banyak orang cuma treatment. Kok treatment itu dealing cuma dengan symptoms. Jadi kok penyakit, kita sakit apa panas, kita cuma minum Tylenol ngilangin panasnya. Tapi kok transformation dealing dengan root, dengan akarnya. Jadi itu bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, dosa kita itu cuma di cover, ditutupi. Makanya tiap tahun mesti dilakukan terus penyembah korban-korban. Tetapi perjanjian baru itu dihapuskan, di-delete sama sekali sama Yesus. Ya, jadi kita tahu bahwa kita sebetulnya sesudah kita menjadi manusia baru, kita tuh dapat menjadi manusia yang menurut kehendak Allah. Dan makanya Tuhan Yesus juga akan bilang ada 2 dasar. Dasar yang melakukan itu seperti rumah yang dibangun di atas batu. Tapi kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukan, itu di pasir, gampang rubuhnya, ya. Amin, cuma segitu aja.